aku dari kelompok 11 tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini aku membuat video tutorial mengenai modul dalam modul statistika 2, yaitu modul kelima dengan judulnya itu statistika non parametrik. Dan pada modul kali ini aku bakal pakai dua software, yaitu ada RStudio dan juga Minitab. So, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama, di sini ada suatu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan transportasi online B. Dan di sini sudah terdapat tabel yang berisi data-data dari tingkat kepuasan pelanggan atau skor kepuasan pelanggan tersebut. Dan di sini kita lihat di nomor satu ini itu termasuk dalam uji Mentimeter karena dia itu melihat perbandingan antara dua kelompok data yang saling independen. Dengan kelompok data yang pertama itu ada transportasi online A dan kelompok data yang kedua itu ada transportasi online B. Dan untuk H0-nya, di sini karena kita disuruh menyelidiki apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan, berarti untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan. Sedangkan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat kepuasan. Langsung saja kita masuk ke software yang pertama yaitu RStudio. Ini aku udah masukin sintaksnya ya teman-teman. Jadi karena nomor satu ini kita termasuk dalam uji Mentimeter, jadi aku nyiapin sintaksnya itu yang pertama ada dari kepuasan pelanggan. Dengan sintaksnya itu kita masukin dari transportasi A, 10. Nah, 10 ini itu kita dapat dari total sampel dari transportasi A-nya itu kan di sini kita lihat di tabel untuk transportasi online A itu ada 10. Jadi di sini aku masukin 10 dan untuk transportasi B itu ada 8. Dan di sini kita masukin nilainya, dimana di sini untuk nilai transportasi online A dan B itu digabung jadi bentuknya seperti ini. Di sini karena kita pakai uji Mentimeter, jadi untuk sintaksnya itu tulisannya seperti ini. Kita coba running. Di sini p-value-nya udah keluar yaitu sebesar 0,0005. Dimana kalau kita lihat di sini ada taraf signifikasi dari nomor satu ini adalah 5%. Nah, 5% ini kita ubah ke desimal kan dia jadinya 0,05. Dimana dia itu lebih besar kan dibandingkan p-value-nya. Nah, jadi untuk nomor satu ini karena dia p-value-nya itu dia lebih kecil daripada taraf signifikasinya atau nilai 0,0005 itu lebih kecil daripada 0,05, maka untuk nomor satu ini H0-nya ditolak, yang artinya dia itu terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke software yang kedua yaitu Minitab. Untuk nomor satu di sini aku masuk ke Minitab. Dan di sini juga aku udah masukin data yang sama persis bentuknya kayak soal ya. Terus habis itu teman-teman masuk ke start, terus pilih non parametrik dan pilih yang Mentimeter. Untuk first sampelnya kita pakai yang transportasi online A dan second sampelnya yang online B. Klik OK, dia muncul ya teman-teman. P-value-nya itu dia sekitar 0,001, dimana dengan menggunakan taraf signifikasi dengan 95% dia itu bakal muncul p-value-nya itu 0,001, dimana dia itu tetap jauh dari angka taraf signifikasinya atau 5%-nya tadi. Jadi dia masih tetap ditolak ya teman-teman H0-nya. Jadi untuk hasilnya itu diterima. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, jadi di sini ada suatu penelitian yang melibatkan 300 mahasiswa, di mana di sini ada variabelnya itu metode pembelajaran, yaitu ada 3, yaitu ada tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Dan juga ada tingkat pemahaman di sini, yaitu dari tinggi, sedang, dan rendah dengan data sebagai berikut. Dengan total datanya tadi yaitu sebesar 300. Nah, untuk nomor 2 ini itu termasuk dalam uji T-square, karena nomor 2 ini dia itu mau membandingkan frekuensi yang diperoleh dari hasil observasi sebelumnya dengan frekuensi yang diharapkan. Dimana untuk H0-nya dia itu berarti tingkat pemahaman mahasiswa itu nggak bergantung pada metode pembelajaran. Dan yang H1-nya itu tingkat pemahaman itu bergantung pada metode pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke RStudio-nya. Jadi untuk nomor 2 menggunakan sintaks seperti ini dengan menggunakan matriks. Di sini aku masukin datanya secara matriks ya teman-teman. Jadi di sini disatuin dari tingkat pemahaman tersebut, di sini disatuin dan juga di names-nya itu kita pakai list dari tatap muka, hybrid, dan dari penuh. Karena kan kalau kita lihat di sini list itu sama dengan metode pembelajaran. Dan di sini ada sintaks buat menampilkan matriks. Dan di sini setelah menampilkan matriks kita melakukan uji square-nya dengan menggunakan rumus CSQ test. Ini kita running. Setelah kita running dia bakal muncul p-value-nya itu sama dengan 0,02. Nah, kita bisa lihat nih dalam soal sebelumnya bahwa menggunakan tingkat kepercayaan 95%.
Artinya alfanya itu sama dengan 0,05, sedangkan p-value-nya itu sama dengan 0,02, berarti p-value yang kita dapat itu dia tetap lebih kecil daripada tingkat kepercayaan yang ada. Artinya untuk nomor 2 ini H0-nya juga ditolak. Nah, artinya dia itu ada perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa itu dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke Minitab. Ya, di sini teman-teman tinggal masukin datanya juga. Selanjutnya di sini kita masuk ke start. Terus teman-teman pilih yang table dan pilih yang chi-square test for association. Dan nanti untuk ininya teman-teman pilih yang summarize data in a two-way table. Nah, untuk columns containing the table-nya itu kita pakai yang tinggi dikurangin dengan rendah. Terus ketik oke. Nah, di sini hasilnya sama ya, p-value-nya itu 0,021. Untuk soal nomor 3, di sini ada sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Di mana di sini ada para pasien itu dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu ada terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Nah, dengan taraf signifikasi 0,05, uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, karena untuk nomor 3 ini dia itu terdapat lebih dari 2 variabel independen. Oleh karena itu untuk nomor 3 ini dia termasuk ke dalam model atau termasuk dalam uji dari Kruskal-Wallis. Nolnya di sini kita lihat berarti keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama, sedangkan untuk H1-nya itu minimal ada satu terapi yang berbeda efektivitasnya. Langsung saja kita masuk ke RStudio. Oke, di sini aku udah masukin sintaksnya juga ya, teman-teman. Pertama di sini aku masukin sintaks dari terapi musik, terus di sini kita masukin datanya aja, kayak 6, 7, 5 dan seterusnya. Dan juga di sini ada yoga, meditasi dan konseling psikologi, kita masukin datanya aja. Terus habis itu karena nomor 3 ini termasuk dalam uji Kruskal-Wallis, di sini kita menggunakan sintaks Kruskal dan test. Dengan listnya itu kita masukin terapi musik, yoga, meditasi dan juga konseling psikologi. Ini kita coba running. Nah, ini dapat p-value-nya itu sekitar 8,567 kali 10 pangkat min 5, di mana dia juga menggunakan taraf signifikasi 0,05, dan angka p-value ini dia itu lebih kecil ya teman-teman daripada taraf signifikasi. Oleh karena itu untuk nomor 3 ini H0-nya juga ditolak, dan artinya karena H0-nya ditolak, artinya dia itu minimal ada satu jenis terapi yang memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Oke, lanjut kita masuk ke soal mini tab-nya. Jadi untuk nomor 3, teman-teman masukin data dalam Minitab-nya itu seperti ini. Untuk hasilnya, pertama teman-teman masuk ke Stat, terus pilih yang non-parametrik, dan juga setelah itu pilih yang Kruskal-Wallis. Nah, untuk responnya, teman-teman pilih yang skor, terus faktornya pilih yang si kelompok terapi. Oke. Dan dia bakal muncul di sini p-value-nya itu dia itu 0,00 di sini, karena kan dia angkanya jauh dari karena kan kalau misalnya kita lihat dalam RStudio kan dia angkanya pangkat 10, pangkat 10 min 5, berarti ada 0,000 sekian. Dan di sini juga sama hasilnya dia itu kurang dari 0,05, berarti H0 tetap ditolak. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Untuk nomor 4 ini jadi ada sebuah penelitian yang mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe. Nah, peneliti ini ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak. Nah, di sini udah jelas banget kalau misalnya karena di sini kita disuruh menentukan apakah urutan pelanggan itu dianggap acak atau tidak acak. Berarti untuk nomor 4 ini itu termasuk ke dalam uji run atau uji kerandoman. Nah, di sini aku juga udah masukin sintaksnya. Pertama itu kita menginstal package terlebih dahulu. Di sini kita pakai dua package, ada runtest dan juga series, dan juga library-nya juga ada runtest dan juga series. Selanjutnya di sini kita masukin data numeriknya, di mana di sini kita asumsi kalau misalnya si individu ini itu sama dengan 1 dan juga si kelompok ini sama dengan 0. Oleh karena itu penulisannya di sini 1,1,0,1,0 dan seterusnya mengikuti si pola kedatangannya. Nah, di sini ada sintaks run test, yaitu untuk hasil dari si uji kerandomannya. Ini kita sambil running. Di sini udah successfully unpackage. Teman-teman bisa langsung install si library-nya. Nah, di sini habis itu kita running ke yang si datanya.
Dan dia ketemu nih teman-teman, p-value-nya itu dia sama dengan 0,1725. Dimana kan dia nilainya itu lebih besar ya teman-teman daripada si taraf signifikasinya atau daripada si 0,05 ini. Makanya untuk nomor 4 ini dia itu H0-nya diterima. Artinya buat urutan kedatangan pelanggan itu dapat dikatakan acak karena kan tadi H0-nya diterima. Selanjutnya kita masuk ke militernya. Nah, di sini untuk militernya teman-teman masukin datanya itu sama dalam bentuk numerik dan juga dalam bentuk permisalan 1, 1, 0 dan seterusnya. Dengan total sampelnya di sini ada 15. Terus setelah itu teman-teman masuk ke stat dan pilih yang non parametrik dan pilih yang run test. Setelah itu variabelnya di sini kita pakai yang C2 atau jenis kedatangannya. Dan di sini kita klik OK. Dia juga hasilnya sama 0,173. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke ini. Dan di sini untuk soal yang kelima, di sini kita disuruh menentukan apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien. Jadi di sini ada sampel dari 11 pasien dengan datanya itu ada dari sebelum program dan juga setelah program. Untuk nomor 5 ini ke dalam termasuk dalam uji Wilcoxon karena dia itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua data yang saling berpasangan. Karena kan tadi ini adalah sebelum dan setelah ya, berarti kan mereka berpasangan. Karena itu dia termasuk dalam Wilcoxon. Nah, di sini kita masuk ke RStudionya dan aku udah nyiapin datanya. Pertama itu kita masukin sintaks sebelum dengan kita masukin datanya seperti ini dan juga sintaks setelahnya. Kita di sini kita karena untuk nomor 5 ini termasuk dalam uji Wilcoxon, di sini kita masukin sintaks wilcox.test dengan di sini teman-teman masukin aja dari data sebelum dan setelahnya berapa. Dan di sini parentnya kita pakai yang true. Ini teman-teman bisa langsung running. Nah, di sini ketemu p-value-nya itu sama dengan 0,04. Oh ya, untuk nomor 5 ini karena di sini kita disuruh menentukan apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien. Maka untuk H0-nya berarti dia itu tidak terdapat perubahan tekanan darah setelah program olahraga. Sedangkan H1-nya berarti dia terdapat perubahan tekanan darah setelah program. Nah, karena di sini hasil p-value-nya itu dia lebih kecil daripada 0,05, artinya H0-nya ditolak. Jadi, program olahraga tersebut bersifat efektif menurunkan tekanan darah pasien. Selanjutnya kita masuk ke mini test. Dan nanti teman-teman masukin datanya dalam bentuk seperti ini. Jadi ada data sebelum dan setelah, dan juga teman-teman masukin si selisihnya itu. Nah, setelah itu kita masuk ke calc karena kita mau ngitung nih selisihnya itu berapa. Pertama kita masuk ke calc, terus pilih kalkulator. Nah, store result in variabelnya kita masukin yang selisih. Expressionnya ini kita masukin yang setelah dikurangin dengan sebelum. Terus ini kita oke, nanti dia bakal muncul selisihnya. Terus setelah itu kita masuk ke start, pilih yang non parametrik dan pilih yang satu sampel Wilcoxon. Variabelnya di sini masukin yang selisih. Dan di sini kita pakai yang tes median ini ya, teman-teman. Terus habis itu kita klik oke. Dan dia bakal muncul p-value-nya itu ini dibuletin sekitar 0,05 dimana masih jauh daripada taraf signifikasinya atau 0,05. Jadi dia hasilnya sama tetap H0-nya itu ditolak. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Dan di sini soal nomor 6, jadi ada sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru, di mana tingkat konsentrasi ini diukur dengan skala 1 sampai 0. Dengan pengukuran ini dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Nah, dan di sini kita menggunakan taraf signifikasi atau alfanya itu 0,05. Kita disuruh menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, karena di sini dia terdapat 3 kelompok yang saling berpasangan, oleh karena itu untuk nomor 6 ini itu termasuk dalam uji Friedman, di mana langsung aja kita masuk ke RStudionya. Oh iya, untuk H0-nya di sini kan kita disuruh menentukan apakah terdapat perbedaan. Berarti untuk H0-nya itu tidak ada perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan, sedangkan untuk H1-nya itu dia ada perbedaan tingkat konsentrasi. Nah, di sini aku udah masukin sintaksnya juga. Di sini ada sintaks sebelum 1 bulan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Di sini teman-teman tinggal masukin sintaks dan datanya aja. Terus kita masukin sintaks buat ngerunning hasilnya seperti ini, dan juga kita masukin sintaks si uji Friedman-nya. Kita running.
Dan dia ketemu nih teman-teman, hasilnya itu p-value-nya sekitar 0,0003, mana angkanya dia itu lebih kecil daripada si taraf signifikasi atau daripada 0,05. Maka untuk nomor 6 ini H0-nya juga ditolak, yang artinya dia itu terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Selanjutnya kita ke Minitab. Untuk di Minitab, teman-teman bisa masukin datanya seperti ini. Jadi pertama teman-teman masuk ke Stat dan Parametrik, dan teman-teman pilih yang Friedman. Untuk responsnya teman-teman pilih yang hasil pengukuran, treatmentnya itu yang periode, dan blocksnya itu yang sampel. Ini kita klik OK. Dan p-value-nya itu dia di sini 0,000, atau dia itu tetap jauh dari 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-7. Oke, selanjutnya untuk soal yang ke-7 sekaligus soal terakhir. Untuk nomor 7 ini itu termasuk dalam uji mood median atau mood median test. Dengan H0-nya itu dia berarti tingkat kepuasan pasien pada ketiga jenis layanan yang sama, dan H1-nya itu berarti minimal ada satu jenis layanan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke RStudio. Jadi di sini ada sintaks buat menginput data, di mana teman-teman masukin aja sintaks dari jenis layanan dan juga skornya. Di sini kita masukin skornya dalam bentuk seperti ini. Dan juga jenis layanannya di sini teman-teman masukin jenis layanan apa aja yang ada di dalam soal. Ini kan ada 3, jadi kita masukin 3. Itu rawat jalan, rawat inap, dan IGD, dengan each-nya itu sama dengan 5, atau per jenis layanan ini dia tuh ada berapa bagian. Kan kalau misalnya kita lihat dalam soal rawat jalan ini dia ada 5 ya sampelnya atau datanya. Dan di sini each-nya kita sama dengan 5 karena masing-masing di sini 5. Dan di sini ada exam data dengan sintaknya data frame, dan juga ada buat nanti menampilkan exam datanya. Dan sini kita buat box plot. Di sini kita coba running dulu. Di sini kita buat box plot ya teman-teman. Jadi di sini ada box plot dari skor kepuasan per jenis layanannya dengan sintaksnya seperti ini, di mana X lab-nya itu kita pakai dari jenis layanan, sedangkan si Y lab-nya itu kita pakai dari si skor kepuasan. Nah, ini kita coba running. Bisa dilihat box plotnya itu dia seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada jenis layanan si IGD atau jenis layanan IGD, dia itu nilainya kurang dari 35, dan juga ada rawat inap, yaitu rentang nilainya itu bisa dari 34 sampai kurang dari 40, dan juga di sini ada rawat jalan, yaitu rentang nilainya dari 40 sampai dengan 45. Dan di sini kita masukin sintaks buat menginstal dan mengaktifkan package. Kita pakai package yang seperti ini. Terus setelah itu kita menampilkan hasil dari si uji mood mediannya. Ini kita tunggu sampai ke install. Setelah ke install, kita running. Dan dia hasil p-value-nya itu sama dengan 0,006. Atau 0,006 ini dia itu masih lebih kecil daripada nilai si taraf signifikasinya. Artinya H0-nya juga ditolak. Artinya untuk nomor 7 ini ada minimal satu jenis layanan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita coba ke Minitab. Dan di sini teman-teman buat datanya itu atau masukin datanya itu berbentuk seperti ini. Setelah itu kita masuk. Nah, itu teman-teman masuk ke Stat dan pilih yang non-parametrik dan pilih yang Mood Median Test. Untuk responnya, teman-teman masukin dari skor kepuasan dan juga faktornya itu dari jenis layanannya. Kita klik OK, dan dia muncul p-value-nya itu sama dengan 0,006, di mana nilai tersebut sama seperti RStudio, yang artinya H0-nya tetap ditolak ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video tutorial yang bisa aku sampaikan pada modul 5 kali ini, yaitu modul dalam statistika 2 dengan judulnya statistika non parametrik. Sekaligus ini adalah modul terakhir pada modul statistika 2. Mungkin itu aja dari aku, cukup sekian. Dan apabila pembahasan aku masih kurang dipahami, itu aku minta maaf. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.